Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Dua perempuan sangat cantik-cantik sekali ya. Tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan siapa mereka dan sebelum kita bincang-bincang dengan mereka, kita lihat dulu video berikut ini. Dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa dan bentuk kontribusi dalam memajukan dunia pendidikan, Denai TV bersama STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh lakukan kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Bertempat di gedung STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh, Direktur Denai TV Eko Cahyadi dan Yuhasniel selaku Ketua STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh menandatangani nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Melalui kerjasama ini diharapkan para mahasiswa dari 5 program studi yang ada nantinya bisa melakukan magang serta praktek kerja lapangan, sambil menimba ilmu jurnalistik melalui berbagai program yang ada di Denai TV. Perjanjian kerjasama ini juga merupakan sebagai bentuk komitmen dari pihak Denai TV dalam mendukung program pemerintah dan ikut serta dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa dalam kaitan mempersiapkan mahasiswa yang berkompeten menghadapi dunia kerja. Pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita yang sudah saya bilang dari awal. 2 orang, perempuan cantik, ibu-ibu cantik. Terima kasih. Dari STKIP ya? Yayasan Abdi Pendidikan. Yayasan Abdi Pendidikan Kota Payakumbuh ya? Oke. Dengan Ibu Dila ya? Betul sekali? Betul sekali. Wakil Ketua Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Bidang Kemahasiswaan. Alumni dan Kerjasama. Oke. Nah, di sampingnya Ibu Diana ya? Iya, Ibu Diana Zoyeti lengkapnya, tapi biasa dipanggilnya Ibu Dian atau Bu Diana boleh? Saya panggil Bu Dian saja lah. Boleh. Mengingatkan mantan saya. Dian namanya. Mirip nggak? Enggak jauh. Cantik yang ini. Untung udah jadi mantan ya. Untung udah jadi mantan. Mungkin dia menyesal mungkin ya. Dia sering lihat sering nongol di TV ya. Aduh, TV lokal ya. Mungkin statusnya status galau ya. Oh, status galau waktu itu ya. Ibu Dian ya. Iya. Ini Waka 1. Waka 1 bidang akademik. Bidang akademik ya. Di kampus yang sama ini ya. Di Ya. kampus yang sama. Ya, kalau beda kampus ini nanti berantem ya. Tawuran nanti ya. Kalau beda kampus kerjasama aja deh nanti. Oke. Oke pemirsa, sekarang kita bersama ibu dosen-dosen berarti ya. Iya. Saya panggil ibu saja ya. Walaupun mungkin dari usia saya lebih tua kayaknya ya. Sepertinya tidak. Dari wajah mungkin. Mungkin wajah ya. Enggak mungkin lah ya. Saya sudah 37 masuk 38. Belum menyangkut. Berarti alhamdulillah masih dianggap awet muda. Gitu. Oke, masih dianggap awet muda. Saya yang merasa ketuaan. Oke. Pemirsa, beliau berdua ini, Ibu Dian dan Ibu Dila ini perwakilan atau dosen kita dari STKIP Abdi ya, Yayasan Abdi ya. Pendidikan baik. Pendidikan Kota Payakumbuh ya. Kampus yang alhamdulillah sekarang sedang naik nama di Kota Payakumbuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang juga buka pendaftaran baru ya. Iya. Iya. Benar sekali. Saya yakin ini calon pendaftar sangat banyak sekali ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Kita langsung bincang-bincang. Boleh. Atau masih ada yang ingin dipertanyakan tentang mungkin kenapa hostnya seperti ini. Padahal yang diwawancara ini dosen-dosen loh. Hostnya kayak gembel kayak gini ya. Enggak lah. Enggak apa-apa ya. Jangan takut ya. Kita tidak menilai dari penampilan. Cie, aduh, seorang dosen bilang seperti itu ya. Padahal dosen ini perlu penampilan loh. Itu berbeda sedikit. Kadang kalau kita berdiri di depan kelas ya, artinya kadang-kadang mahasiswa sendiri mungkin untuk penampilan mahasiswa STKIP lumayan mereka agak bisa dikatakan fashionable. Fashionable ya. Jadi takutnya jangan sampai kita terkalahkan mungkin sedikit dari mahasiswa. Sedikit saja lah ya. Ya. Walaupun Tapi dari- tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Oke. Kita ke Ibu Dian. Oke. Bagian Akademik. akademik. Bagian akademik ya. Ini tugas atau fungsi pokoknya apa sih, Bu? Kalau untuk bagian akademik sendiri, tugas pokoknya adalah mengatur
dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan akademik yang ada di kampus, mata kuliah, Mata kuliah, ya. berbagai mata kuliah, kurikulum, yang mata kuliah setiap semesternya itu nanti berkoordinasi dengan ketua prodi, ketua program studi. Kita kan di Program STKIP studi, ya. ada 5 program studi, ada pendidikan bahasa Indonesia, kemudian pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada pendidikan sejarah, pendidikan PPKN, dan pendidikan biologi. Pendidikan biologi, Pendidikan ya, oke, biologi. juga ada ya. Iya. Oke. Berarti itu tugas ibu semuanya untuk mengkoordinasikan mengenai kurikulum, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan akademik, berkoordinasi nanti dengan ketua prodi. berkoordinasi dengan ketua prodi ya. Program studi. Ini sendiri mengerjakan atau ada yang membantu ini? Makanya itu tadi bekerjasama dengan ketua prodi, kemudian selain itu wakil satu bidang akademik, selain mengenai akademik juga mengatur mengenai penelitian dan riset ya. Ya, riset. Dan kita di kampus ada lembaga riset, kemudian juga ada lembaga pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat juga ada ya. Ini ada. yang sangat sebenarnya ini yang sangat diperlukan ya. Kayak ini saya Kampung Sorogo ini kan gara-gara kampus ya. Iya, Naiknya karena ada pengabdian dari dosen ke sana ya, memang tugas ya. Oke. Kita ke Ibu Dila ya. Aduh, Dila pengen senyum dari tadi. Itu ibadah Ibu ya. Amin. Oke, Ibu Dila tadi bagian kemahasiswaan. Ini apa sih tugas pokok atau fungsi dari bagian ini? Apakah ini hanya formalitas saja atau untuk menambah-nambah struktur atau memang ada yang dikerjakan? Kalau Bagus ditanya kan. kalau menambah struktur yang ruginya yayasan, karena yayasan harus membayar gaji atau honor. Oh iya ya. Jadi memang harus bekerja gitu. Dikasih pemerintah ya, aduh, Oke, lanjut. Jadi kalau istilahnya kalau di WK3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama ini memang kalau di kampus dikatakan orang tuanya mahasiswa. Orang tua dari Ya, mahasiswa. ibunya kalau struktur kemarin tuh bapak-bapak, jadi bapaknya mahasiswa. Kalau Bapaknya sekarang sih. karena perempuan maka dibilang ibu mahasiswa. Oke. Jadi segala hal yang berbau berkaitan dengan mahasiswa itu dinaungi oleh WK3. WK3. Misalnya berkaitan dengan beasiswa itu WK3 yang handle. Terus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, organisasi mahasiswa itu kita yang berkoordinasi nanti. Dan itu memang juga koordinasinya dengan pihak ketua program studi. Cuman dalam hal ini organisasi di kampus kan ada yang peminatan. Kalau di peminatan tuh seperti di UKM. Jadi kalau UKM tuh unit kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan minat dan bakat mereka mau kemana. Misalnya UKM kesenian. Oke. Maka ada UKM khusus membina bakat mahasiswa yang mampu atau mau untuk Di bidang seni ya, belajar di bidang seni. Ada UKM olahraga. Kalau mereka memang berminat ke olahraga, maka mereka akan pergi ke situ gitu. Diarahkan ke sana ya? Iya, jadi UKM kita kalau nggak salah sekitar 7 UKM. 7 ya, banyak juga ya. Dan setelah itu yang memang kita naungi adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan eksekutif ya, oke. Jadi BEM ini memang di bawah WK3, arti koordinasi kami dengan BEM, WK3 berkoordinasi dengan BEM nanti, karena BEM itu sebagai badan eksekutifnya mahasiswa gitu kan. Jadi mereka nanti akan menaungi seluruh kegiatan organisasi mahasiswa yang selain dari UKM, karena UKM khusus peminatan, kalau BEM kan ekstranya lebih Ekstra, ke lebih bukan pimpinan, organisasinya gitu. Organisasi ya, ini komunitasnya ya lah ya. Jadi seperti kayak BEM itu mereka punya program sendiri seperti itu. Oh, ada program sendiri ya. Mereka Oke. punya program tersendiri, misalnya kayak mau mengadakan seminar, workshop dan sebagainya, mereka bisa juga mengadakan hal seperti itu. Oke, nah ini Dan lupa satu lagi, himpunan mahasiswa. himpunan ya. Pasti Kalau ya. HIMA ini kan di bawah peminatan bidangnya. Jadi kalau tadi bidangnya peminatan bakat, kalau yang UKM, kalau HIMA memang peminatan yang berkaitan dengan bidang studinya. Bidang studinya. Jadi kalau HIMA Prodi Bahasa Indonesia, maka khusus dia nanti program-programnya berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan bidang program studi Bahasa Indonesia. Kalau Bahasa Inggris juga seperti itu. Biologi juga akan seperti itu. Gitu. Sejarah PKN juga seperti itu. Jadi mereka setiap prodi mempunyai himpunan mahasiswanya sendiri. Punya himpunan mahasiswa ya. Ini strukturnya udah terorganisasi sekali ya. Udah rapi kayak gini ya. Memang seperti itu ya semua kampus ya. Semua Iya, kampus semua memang harus kampus. seperti itu. Harus memang seperti itu ya. Kalau nggak seperti itu mungkin nggak ada anggaran turun ya. Bukan. Enggak ya. Enggak turun. Ingat, yang harus diingatkan lagi berarti kita swasta loh Pak.
Kalau swasta memang dana kita dari yayasan semua. Ini swasta ya, keren sekali ya, bisa ya bertahan ya. Kalau tidak salah ini kalau yang namanya STKIP ini tahun dari 1984 ya. Iya. Benar. Ya, saya browsing semalam. Biar kelihatan cerdas aja. Pas saya lahir ini STKIP sudah ada. Saya lahir tahun 1984. Oh, iya. Aduh, keren sekali ya. Cita-cita saya sampai sekarang kuliah untuk di STKIP nggak kesampaian ya. Mudah-mudahan tahun besok. Usia saya sudah ini Nggak nggak ada masalah. Tidak ada batasan. Kita Saya- malah sekitar 2000, mungkin waktu sedang boomingnya orang harus dari D3 S1 Ya. guru, itu guru udah umur 45 tahun pun kuliah Ada tempat ya? kita. Kalau yang sekarang ada nggak yang usianya di atas 40 tahun yang kuliah? Sekarang tidak ada sebenarnya. Tidak ada ya. Nanti saya ya yang paling tua di sana. Mudah-mudahan. Iya. Pencetusnya Oke. nanti. Nah, ke Ibu Dian. Ibu Dian kan selain dari bagian organisasi ya, akademik, juga dosen ya. Dosen berarti mengajar. Iya. Mengajar di jurusan Biologi. biologi. Kalau Ibu Program studi pendidikan bahasa Inggris. program studi bahasa Inggris. Aduh. Ini yang susah sekali saya. Bahasa Indonesia saya sering belepotan ya, apalagi bahasa Inggris ya. Tapi saya akan tetap belajar. Iya. Oke, selain dari dosen juga menjadi bertanggung jawab ini ya di bagian akademik dan bagian kemahasiswaan. Ini pertanyaan yang sering mengalir di otak saya. Apakah gaji dosen dengan ini dibedakan atau gimana? Apakah ini memang harus seperti itu atau kita yang memilih atau ditunjuk? Tapi jangan dijawab dulu ya. Oke. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau berdua ini Ibu Dila dan Ibu Diana. Ibu Dian ya, masih bersedia duduk di samping saya atau di depan saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Oke, pertanyaan di segmen 1 akhir tadi yang belum sempat dijawab ya. Iya. Inikah tugas merasa dibebankan? Tapi jangan dijawab dulu yang dibebankan ya. Memang tugas seperti ini atau saya mengiranya dosen ya udah mengajar menurut jurusan masing-masing aja. Ternyata ada ya bagian-bagiannya juga yang bertanggung jawab ya kayak Ibu Budila. Bu Dila bagian kemahasiswaan, Ibu Dian bagian akademik. Memang harus kita memilih atau dipilih? Bolehkah ke Ibu Dian dulu lah menjawabnya? Oke. Untuk dosen yang memiliki tugas itu disebut dengan tugas tambahan dari bagi dosen. Tugas tambahan ini sebenarnya kami dosen dipilih oleh ketua. Jadi saat ketua terpilih, ketua STKIP terpilih, kemudian beliau memilih ibaratnya perangkat-perangkatnya yang akan membantu strukturnya ke struktur bawah organisasi atau struktural yang akan membantu visi misi dari STKIP ini. Jadi ketua tentu bertugas untuk menjalankan visi misi dari STKIP. Nah, perlu perangkat-perangkat. Jadi dipilih oleh ketua Waka 1, Waka 2, Waka 3 dan ketua prodi dan seterusnya. Ketua prodi ya. Iya, ketua prodi. Kemudian mengenai tugas tambahan ini tentu kewajiban sebagai dosen yaitu yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang pendidikan, penelitian, pengabdian harus tetap dilaksanakan, termasuk dengan tugas tambahan ini pun harus tetap dilaksanakan. Jadi sejalan dan seiring. Sejalan. Iya. Oke. Harus berarti sejalan ya. Iya. Nah, ke Ibu Dila. Ini merasa terbebani enggak dengan tugas-tugas seperti ini? Ini saya yakin menghadapi mahasiswa aja sebanyak ini sudah pusingnya minta ampun ya. Apalagi yang banyak ulah ya. Ya, benar. Kita kan karakter orang setiap orang beda-beda. Kita nggak menyatukan satu keluarga sebenarnya ya, tapi menyatukan orang untuk membentuk keluarga ya. Keren juga ya bahasa saya. Ya. Iya. Bagus quote-nya. Oke, merasa terbebani nggak Ibu Dila atau merasa tertantang mendapatkan tugas tambahan seperti ini? Baik, jadi alhamdulillah mungkin sejak awal di STKIP itu memang alhamdulillah pernah memegang ketua prodi, pernah memegang wakil ketua satu bidang akademik sebelum Bu Diana, dan terakhir sekarang memang di wakil bidang 3. Nah, memang itu insya Allah tidak merasa terbebani, malah memang tertantang ya. Apalagi sekarang nih saya tertantang karena ini baru pertama kali saya megang bidang kemahasiswaan. Pak Ketua ya, Bu Dila merasa tertantang. Tolong dikasih tugas yang lebih berat. Jadi gini, karena kalau dulu akademik itu memang agak lebih sistematis ya. Sistematis ya. Sementara kalau mahasiswa itu kita harus fleksibel.
Ya, Kalau betul. artinya ya kalau dengan mahasiswa kita harus lebih apa ya istilahnya. Kalau dengan mahasiswa kita nggak bisa. Kalau dulu pas akademik memang agak keras disiplin pasti. seperti itu. Tapi kalau pas dengan mahasiswa kita memang harus lebih ya kadang-kadang fleksibel lah. ya fleksibel lah istilahnya gitu. Jadi itu membuat agak ada perubahan sikap juga gitu. Dan tapi itu memang sangat menyenangkan mendapatkan hal yang baru. Hal yang baru banyak sekali ya. Banyak. Oke, kita ke Bu Dian. Barusan kata Ibu Dila memang agak berat ya. Seberat apa sih sebenarnya di bagian akademik ini? Kalau untuk bagian akademik sendiri, seperti Bu Ila bilang tadi, sebenarnya kerjaan sudah sistematis. Ya. Setiap semester itu yang akan dilakukan tetap sama. Misalnya kurikulum, kemudian jadwal kuliah, kemudian mengatur penelitian, pengabdian. Yang beratnya adalah karena ada tugas sebagai dosen, tentu kita juga memegang mata kuliah. Kemudian dosen juga sebagai dosen pembimbing, Ya, pembimbing dosen skripsi. Kemudian dosen juga harus ada juga penelitian dan pengabdian masyarakat yang harus dilaksanakan. Yang beratnya adalah jika satu tugas itu dia hadir di waktu yang bersamaan, Ya. tentu itu kewalahan. Pasti. Tapi kalau misalnya kita pandai mengatur waktu, insya Allah yang terasa berat tadi itu bisa mudah dilaksanakan. Jadi memang manajemen waktu itu, apalagi kalau misalnya kita ada rangkap jabatan, dosen dan sebagai sebagai struktural, kita harus pintar-pintar membagi waktu. Apalagi dengan tugas utama sebenarnya sebagai seorang ibu, Nah, tentu ini. yang lebih berat lagi karena ada anak-anak dan ada suami juga. Nah, jadi manajemen waktu saja sebenarnya kuncinya kalau untuk saya sendiri. Jadi ini dosen ini akhirnya karakternya kembali ke guru SD ya. Banyak rangkap sebenarnya. Sebenarnya saya berpikiran dulu malah dosen ini kerjanya yang paling mudah. Paling senang ya. Paling Sebenarnya senang. Saya bikin sebenarnya dulu mudah gitu. Agak-agak mudah memang karena waktunya fleksibel. Ya waktunya betul. Ya tidak, kalau di SD kan harus datang pagi, Ya. pulang jam segini. Kalau kita sebenarnya kalau dosen tanpa tugas tambahan, mereka bisa datang pas ngajar aja bisa. Jadi pas mereka melakukan penelitian aja bisa. Pas ada juga pengabdian dosen aja yang nggak dikasih tugas tambahan. ada. Ada. Itu dosen yang plus hanya mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian. Oke, ini kenapa? Apakah ketua tidak percaya atau memang nggak ada kapasitasnya di sana? Oh, bukan, karena dosen di STKIP itu ada sekitar 42 orang. 42 orang. Iya. Yang dibutuhkan untuk struktural hanya sekitar 25. 8 orang. 8 orang. 8 inti. orang untuk yang struktur inti. Oh gitu. Oke, saya suzon aja. Jadi mungkin digilir, mungkin di periode Digilir berikutnya. Oke, digilir ya. Ada penyesalan menjadi dosen. Ternyata tugasnya banyak sekarang. Apakah dulu sebelumnya berpikir juga dosen menurut pemikiran saya ya senang cuma satu ini nggak ada tugas tambahan? Apakah ibu berpikir seperti itu dulunya Bu Dila? Enggak, saya pikir sih memang senang aja. Senang aja ya. Memang akhirnya senang. Senang kena honor, senang kena pengabdiannya. Dua-duanya. Oke, ini menarik. Oke, Ibu Dian, sama jawabannya. Kalau dibilang menyesal tidak. Kalau memang dulu seperti yang Bang Boy bilang, dulu mikirnya dosen itu kayaknya enak, datang cuma ngajar gitu kan, terus bimbing coret-coret aja skripsi mahasiswa. Nggak mikir gitu kan, kayak dosen enak kali nih, kita udah susah mikir mahasiswa, iya ya. bikin skripsi gitu kan. Ternyata dosen itu setelah menjalani sebagai dosen, melihat membaca skripsi mahasiswa itu tentu juga harus punya referensi juga untuk memperbaiki memberikan masukan ini, tentu harus baca juga tentang hal yang terkait. Jadi sebenarnya ternyata tidak seperti yang dibayangkan, tapi alhamdulillah setelah dijalani malahan sekarang sangat bersyukur bisa menjadi dosen, terutama di STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh, karena banyak bertemu dengan mahasiswa. Kebetulan kita di STKIP mahasiswa kita berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, sehingga bisa menghadapi banyak orang, bertambah keluarga besar gitu. Oke. Jadi menyenangkan. Menyenangkan karena honor atau karena STKIP-nya? Karena dua-duanya. Karena dua-duanya. Karena dua-duanya. Ya. Kita tidak munafik ya. Ya, kita tidak munafik. Oke, ke Ibu Dila. Apa menariknya menjadi mengabdikan diri di STKIP ini? Kebetulan, bukan kebetulan sebenarnya. Dila sudah sekitar dari 2002 2002 di di STKIP. STKIP dan sampai sekarang. Ini 19 tahun loh. Iya, 19 tahun mengabdi di STKIP. Dan memang sebenarnya STKIP itu enaknya karena kami banyak didorong oleh pihak kampus, pihak yayasan.
Artinya swasta, ya? Kita didorong untuk karir pun kita tidak terhambat. Untuk yang lain-lain kita didukung oleh pihak kampus. Jadi sebenarnya kalau bagi saya memang mencari pekerjaan itu adalah comfortable-nya dulu gitu, nyaman. Kenyamanan dulu ya. Nyaman dengan itu agak tipe saya memang agak loyal gitu ya. Agak totalitas lah ya. Totalitas. Kalau sudah nyaman pasti totalitas. Benar. Jadi istilahnya agak susah gitu. Berpindah ke lain hati. Susah berpindah ke lain hati Pak Ketua. Benar naikin ya nanti bulan depan. Amin. Aminnya panjang dan dalam. Oke, kita ke Ibu Dian. Ibu Dian kan kalau menurut saya di usia masih muda ya. Ya, tidak terlalu muda, Mas. Udah 35 sih. Ya. Muda dari saya. Muda dari yang lebih tua. Muda dari yang lebih tua ya, benar ya. Iya. Betul sekali. Oke, Ibu Dian. Sekarang saya mendengar Stekip menerima. Boleh ya kalau tanya seperti itu di luar konteks juga nggak apa-apa, menerima mahasiswa baru ya. Iya. Ini sebagai dosen, Ibu juga bertanggung jawab nggak, atau Ibu Dila juga, Ibu Dian bertanggung jawab juga nggak penerimaan mahasiswa baru ini? Atau memang sudah ada bagian-bagiannya? Mungkin Ibu Dian bisa jawab. Iya, kebetulan kalau kita di kampus STKIP kita ada namanya panitia penerimaan mahasiswa baru, dan kebetulan ketua panitia penerimaan mahasiswa barunya juga saya diamanahi untuk jadi. Ya. Kita nggak ada settingan dari tadi ya, ternyata ada orangnya langsung. Jadi kebetulan diamanahi untuk menjadi ketua panitia penerimaan mahasiswa baru. Kita ada timnya, ada tim promosi, kemudian tim perlengkapan dan sebagainya. Jadi memang kita di STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh kita saat ini sudah mulai melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Iya, ya, insya Allah akan dimulai perkuliahannya di September tahun 2022. Tapi pendaftarannya sudah kita buka dari hari ini. Oh, sudah bisa? Sudah. Oh, oke. Kita ada 2 gelombang penerimaan. Gelombang pertama dari sekarang sampai ke tanggal 12 Juni 2022. Kemudian kita nanti tesnya di tanggal 13 Juni 2022. Itu untuk gelombang 5 jurusan itu ya? Untuk 5 jurusan. Bahasa Indonesia, sejarah, bahasa Inggris, PPKN, biologi ya? Biologi. Apa juga saya. Iya. Dan kebetulan kelebihan kita di STKIP adalah alhamdulillah semua program studi kita sudah akreditasinya B. Oh, sudah B semua. Sudah ya? B semua. Jadi ibaratnya sudah setara kita dengan negeri. Kan kebetulan dulu mahasiswa kita mau tes PNS, mau tes ini terhambat di akreditasi. Nah, itu yang kita perjuangkan di STKIP, bagaimana mahasiswa kita ini juga bisa setara dengan negeri. Jadi kita tim akreditasi kita susun, kemudian alhamdulillah akreditasi kita sudah B, dan saat ini kita juga sedang dalam proses ISK, jadi penyetaraan dari B menjadi baik sekali. Jadi istilahnya kalau diakreditasi sekarang bukan A, B, C lagi gitu. Jadi sekarang udah unggul, baik sekali, baik. Kalau untuk STKIP sekarang? Jadi istilahnya karena kita di B, B itu setara dengan baik sekali. Tapi kita tidak bisa menggunakan istilah baik sekali ini sebelum kita mengajukan konversi dulu ke BANPT. Konversi dulu. Ya, jadi kita sedang mengajukan konversi sekarang. Oke, ini menarik ya. Berarti semua 5 jurusan ini aktif? Aktif. Oke ya. Soalnya juga saya dengar di kampus-kampus lain ya, jurusannya banyak sekali. Iya, ini hanya bukan jurusan, prodi apa namanya? Program studi. Program studinya banyak, ya ternyata yang aktif cuma 3. Iya. Alhamdulillah kita bagaimanapun walaupun sedikit misalnya, waktu zaman-zaman kemarin memang agak ya semua perguruan tinggi swasta memang turun gitu. Dan tapi kita tetap mempertahankan untuk tetap aktif gitu. Tetap aktif ya? Iya. Oke, seaktif apa dan apa keinginan STKIP nantinya? Boleh ya kita tanya ya, tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Taki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, Ibu Dila dan Ibu Dian masih bersedia duduk di depan saya ya. Masih betah ya? Masih. Dibetah-betahin lah ya. Kan jadi artis dadakan. Iya, jadi artis dadakan. Saya udah bosan duduk di sini. Saya pengen duduk di STKIP. Amin. Jadi mudah-mudahan bisa. Tahun besok. Tahun depan. Kasih beasiswa ya. Amin. Dipikir-pikir dulu ya. Oke. Pertanyaan di segmen 2 akhir tadi yang belum sempat dijawab ya. Katanya aktif. Ini katanya ya. Kita tanya ke Ibu Dian. Ibu Dila. Mungkin nanti ditambahin oleh Ibu Dian ya.
seberapa aktif STEKIP ini untuk mahasiswa, untuk masyarakat dan ya untuk semuanya lah. Boleh dijawab Ibu Dila? Jadi kalau dari aktifannya istilah secara akademik pasti insya Allah aktif ya. Artinya setiap semester kita melaporkan ke Dikti, artinya kita punya website resmi untuk pelaporan ke PD Dikti. Dan itu memang untuk melihat kinerja proses PBM selama 1 semester berjalan. Tapi kalau aktif di bidang kemahasiswaan itu biasanya seperti UKM tadi yang sudah disebutkan tadi. Nggak salah ada UKM Mapala, ada UKM Kesenian, UKM olahraga juga ada ya. UKM kerohanian dan UKM penalaran dan kewirausahaan. Oke, siap. Jadi UKM ini memang kita targetkan paling tidak mereka bisa mengikuti program nasional yang memang diprogram oleh Dikti. Jadi kalau seperti olahraga biasanya ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Oh ada ya? Oke, siap. Untuk UKM Mapala biasanya sih lomba-lomba tingkat regional misalnya. Mahasiswa pecinta alam ya? Terus kalau untuk UKM Kesenian, mengikuti festival-festival seni untuk tari tradisional, modern dan sebagainya. Kita pernah menjuarai tari modern. Pernah ya? Pernah untuk tari apa ya? Pemilu ya waktu itu. Jadi Pemilu 2019. Iya, jadi mereka ikut yang apa namanya itu? Lomba itu. Jadi juara 1 kalau didapatkan dari UKM Kesenian. Waktu itu di KPU juga waktu itu. Berarti yang itu KPU. Ya, yang KPU. KPU Kota Payakumbuh kan? Ya ini ya, pemilu. Oke, saya masih ingat itu. Jadi ada juga kalau UKM kerohanian biasanya memang lebih arahnya ke keagamaan. Jadi biasanya mentoring, membina adik-adik dalam kegiatan keagamaan ataupun melakukan perayaan-perayaan keagamaan. Oke, kita sudah lihat ada buktinya ya. Berarti memang aktif di STEKIP ini memang sudah ada terbukti ya, ada realnya ya. Oke, kita ke Ibu Dian. Nah, menurut Ibu Dian, apa yang paling menonjol di STEKIP ini? Yang paling menonjol di STEKIP adalah tadi mengenai keaktifan dari mahasiswa, misalnya kegiatan mahasiswa. Kita misalnya di program studi pendidikan biologi udah beberapa tahun belakangan kita selalu bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kita melaksanakan aksi peduli sampah, itu pun juga diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di STEKIP. Jadi yang tahun 2019 itu kita melaksanakan sweeping di bantaran Batang Agam. Sweeping membersihkan sampah. Membersihkan sampah itu bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Kemudian dari program studi sejarah misalnya yang terbaru yang dilakukan oleh mahasiswa adalah melakukan revitalisasi museum. Iya, museum-museum dan prestasi sejarah yang ada di Payakumbuh dan Kabupaten Maplu Kota. Yang baru dilakukan adalah revitalisasi di Museum Khatib Sulaiman yang ada di Studio Batur. Studio Batur ya. Iya. Oke, saya tertarik ini dengan revitalisasi ya, pembersihan sampah. Iya. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Ini kenapa ini enggak kampus harus turun tangan ini? Ini nggak percaya dengan lingkungan hidup karena harus ditolong juga. Kenapa ini? Karena kita sebagai kampus yang ada di Kota Payakumbuh tentu kita harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh, termasuk dengan pemerintahan. Nah, jadi di sini ini adalah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh baik dosen maupun mahasiswa. Jadi terjun langsung ke masyarakat. Selain itu kami dari dosen dan mahasiswa juga melakukan pengarahan dengan membagikan buku saku kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Batang Agam mengenai bagaimana pengelolaan sampah. Jadi bagaimana sampah basah itu diolah, bagaimana sampah bersih itu diolah. Jadi kami buat dalam sebuah buku saku, yaitu bisa dengan menggunakan gambar dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu, oh ternyata sampah ini tidak harus dibuang ke sungai. Oke, berarti ini keren sekali program seperti ini ya. Tapi saya baru tahu loh sekarang ada kampus yang seperti itu ya. Kenapa nggak dari dulu dicitrakan gitu kan supaya masyarakat tahu? Kenapa sepertinya agak gini ya, nggak terlalu diekspos ini berita seperti itu ya? Iya. Padahal kalau pejabat-pejabat lain bersihin sampah sedikit udah diekspos kemana-mana ya, apalagi 2024 sudah dekat ya. Beda ya. Kampus nggak seperti itu. Mungkin ya? nanti bisa kita manfaatkan juga momen itu nanti. Iya, beda cara pencitraan kampus beda kayaknya ya. Iya. Dieksekusi dulu, kalau sudah terstruktur masif baru ya. Iya, baru di kita. Kalau sekali dua kali enggak ya.
Kalau udah ada hasil perubahan baru berani kita untuk mengekspos. Kalau baru 1-2 kali tentu masyarakat juga menilai di sana. Oke ya, beda ya sama pejabat di Kongo ya. Pejabat di Kongo beda, buang pasir sedikit aja udah diekspos kemana-mana ya. Padahal 2004 masih jauh ya. Itu udah yang bilang tuh. Saya yang tanggung jawab. Di Kongo di Indonesia mana ada. Pejabat kita anti pencitraan, memang satelit. Oke. Aman. Tenang, itu bahasa saya. Ya, Oke, kita ke Ibu Dila yang selalu berhubungan dengan mahasiswa. Ini mahasiswa semua dikasih beasiswa juga nggak? Atau ada program atau gimana nih kriteria untuk mahasiswa yang dikasih beasiswa? Ya pada umumnya memang untuk yang diberikan beasiswa itu pasti keluarga dari kurang mampu. Ya, Itu semua pasti orang ya. merasa tidak mampu kalau sudah berbicara tentang mahasiswa. Tentu ada kriteria khusus. Ada. Artinya memang syaratnya memang itu kan diketahui oleh wali negari. Jadi Wali mereka negari ya, atau wali negari adalah struktur organisasi paling rendah yang bisa melihat langsung ke Ya. tempatnya kan. Nanti eksekusinya padahal jorong loh di bawah, Ya. kepala Oh ya, jorong. wali negari jorong ya. Oh, ya, Ada lupa. kepala jorongnya. Karena saya di tempat tinggal saya lurah, jadi lurah Oh, RT iya. RW. Kita negari ya. Negari jorong ya. Iya, padahal saya lurah juga loh di sini. Di tempat sini tinggal ya? asli saya Iya. yang nagari hingga ke jorong. Oke, berarti memang ada kriteria khusus ya. Jadi kalau untuk kita beasiswa yang update sekarang itu yang KIP kuliah sama UKT. Kalau UKT KIP ini kuliah, maksudnya? UKT ini uang kuliah tunggal yang Oh, dibantu uang oleh kuliah tunggal. pemerintah. Jadi pemerintah membantu biaya biaya pendidikan mahasiswa. Oh, pemerintah juga bisa berpartisipasi, Yang KIP bukannya kuliah ini itu, swasta? KIP kuliah itu sama itu pemerintah semua. Ya. Oke. KIP kuliah sama UKT itu beasiswa dari pemerintah. Nah, dari beasiswa dari yayasan? Yayasan biasanya biasa diskon-diskonan. Diskonan ya, biasalah perusahaan ya. Yayasan Jadi ini. artinya kalau KIP kuliah kita memang kalau KIP kuliah beasiswanya diajukan di awal masuk. Di awal masuk. Jadi pas waktu mendaftar jadi calon mahasiswa baru di STKIP bisa langsung mendaftarkan diri untuk masuk di KIP kuliah, program KIP kuliah. Cuma dengan persyaratan memang yang lumayan banyak gitu. Persyaratan sampai persyaratan memotokan rumah, Kondisi rumah ya, ya. kondisi rumah sampai dalam luar sampai ke dapur dan kamar mandi. Ini yang jadi permasalahan oleh mahasiswa dan orang tua kayaknya ya. Ya, Mereka ingin dibantu tapi mereka nggak mau memperlihatkan Kondisi real. kondisi real mereka ya. Ya, karena itu salah satu cara kita menseleksi Ya, apakah udah. mereka layak atau tidak. Ya udah pengen dibantu gengsi lagi ya. Dan Enggak. KIP kuliah untuk KIP kuliah ini memang banyak sih seleksinya. Pun seleksi dari pihak dari perguruan tinggi ada, seleksi dari pemerintah juga ada. Karena yang memutuskan terakhir itu pemerintah. Apakah Pemerintah mereka ya? lulus ya? Yang mengasesi Karena pemerintah ya? untuk KIP kuliah biaya hidup, artinya uang saku mereka diberikan pemerintah. Kemudian biaya pendidikan diberikan pemerintah. Gitu. Jadi mereka memang memikirkan hanya belajar saja di kampus. Oh gitu. Tidak ada lagi. Jadi uang saku pun mereka mendapat sekitar 5.700.000 per semester. Oke, ini menarik ya. Kita ke Ibu Dian ya. Ada pertanyaan saya yang mungkin di luar jalur. Setelah mengabdikan diri STKIP atau bahasanya pensiun. Ini ada uang pensiun nggak? Kalau untuk seorang dosen? Kemudian. Kalau misalnya dari kalau kita sebagai dosen swasta itu bedanya kita dengan dosen negeri, iya, ya kan? Mungkin karena itu juga orang kenapa PNS itu betul-betul sangat mewah karena memang mengharapkan uang pensiun. Nah, kalau untuk di STKIP sendiri ataupun saya rasa di seluruh swasta itu tidak ada yang namanya uang pensiun. Wah, semewah apalah PNS? Mewah lah anggota DPRD, DPR provinsi, DPR RI. Tapi mereka nggak ada gede. pensiun juga mereka kan? Hah? Mereka nggak ada pensiun juga mereka. Tapi Pensiunan ada uang pensiunannya besar-besar. Berarti setelah mereka 5 tahun tak terpilih lagi mereka dapat. Ada uang pensiun bahkan. Tapi nggak di Indonesia. di Kongo. Di Kongo, di Zimbabwe. Oh iya, baik. Nah, ada di sini mah aman-aman aja. Oke, ini karena durasi juga ya terakhir ke Ibu Dian nih. Iya. Ada yang ingin disampaikan nggak, harapan pesan mungkin untuk mahasiswa, untuk STKIP atau mungkin himbauan untuk mahasiswa calon mahasiswa baru yang ingin daftar? Oke, pertama mungkin mengucapkan terima kasih dulu kepada Haruslah, Daboy. terima kasih lah. Ya, terima kasih Daboy sudah mengundang kami. Ini dosen yang biasanya berdiri di depan mahasiswa hari ini duduk di depan kamera.
sangat luar biasa pengalaman ini. Kenapa bisa terwujud ini? Karena salah satunya STKIP juga saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa itu diberikan pengalaman langsung di dunia kerja, tidak hanya di kuliah juga di dunia kerja. Oleh karena itu bagi siswa-siswa SMA yang saat ini berada di kelas 12 atau mungkin dari masyarakat umum yang mungkin ingin melanjutkan S1-nya, Daboy mungkin juga atau rekan-rekan Daboy yang ingin melanjutkan S1-nya, kalau istilah Bu Dila tadi memoles dari pengalaman yang sudah mumpuni, sekarang ditambah lagi ditambah lagi sentuhan S1 dari STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh. Yuk join bersama kami di STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh. Lokasi kita ada di Padang Tiakan, sangat strategis dekat pinggir jalan ya. Di depan Kita PLN, punya gedung sendiri. Kemudian kita alhamdulillah dosen kita juga 90% sudah tersertifikasi oleh Kemenristek Dikti. Jadi insya Allah dari segi profesionalisme dosen insya Allah sudah diakui oleh Kemendikti. Kemudian fasilitas kita alhamdulillah juga sudah cukup lengkap. Kemudian biaya kuliah kita yang utama di Sidaboy karena yayasan berkeinginan memajukan pendidikan Kota Payakumbuh, namun tentu kondisi ekonomi masyarakat di Kota Payakumbuh banyak dari golongan menengah ke bawah, sehingga diberikan keringanan uang kuliah kita bisa dicicil. Oh bisa ya? Bisa dicicil, fleksibel. Jadi dalam satu semester itu silahkan dicicil. Nggak mempengaruhi nilai? Tidak mempengaruhi nilai, tentu tidak, karena itu tidak ada kaitannya sama sekali. Yang penting mahasiswa bisa berkuliah, masyarakat terutama anak-anak di Kota Payakumbuh bisa melanjutkan pendidikannya. Kemudian biaya kuliah kita mungkin juga nanti bisa dilihat di website kita atau di brosur, di media sosial di STKIP juga ada, Instagram. Terjangkau, sangat terjangkau. Oke. Mungkin dari Ibu Dila ada tambahnya? Jadi Bu Diana sudah mengucapkan terima kasih, berarti kamu nggak perlu lagi ya. Artinya mungkin mengimbau kepada masyarakat Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota untuk bisa mungkin bergabung dengan STKIP. Alhamdulillah kita untuk tahun kemarin penerima KIP kuliah yang paling banyak di daerah Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Jadi dari perguruan tinggi swasta yang ada untuk perguruan tinggi swasta ya, kita paling banyak mendapatkan kuota KIP kuliah. Kepercayaan untuk jadi silakan bergabung dengan kami. Mudah-mudahan bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi paling tidak menjadi seorang guru. Oke. Ini menarik sekali ya, walaupun tidak universitas tapi levelnya universitas ya. Amin. Insya Allah. Ini kan ibaratnya di universitas, politeknik, perguruan tinggi, sekolah tinggi kan beda-beda namanya aja ya, tujuannya kan sama ya. Tapi yang membedakan hanya ini khususnya di jurusan ini, itu aja kan. Kalau yang universitas kan gabung semua ya, pusing mereka kayaknya ya. Semuanya ada di sana ya, nggak terkhusus. Oke, makanya anak saya sekolah di swasta, benar. Jadi muridnya nggak banyak, tapi mata pelajarannya khusus ke sana aja fokus. Beda dengan negeri ya, bukan saya merendahkan negeri, enggak, tapi bagus negeri itu. Cuman kalau anak, menurut saya ini ya, untuk sementara ini, memang anak sebaya itu sekecil itu harus difokuskan ke satu tujuan aja, jangan di banyak-banyakin dulu lah ya. Ibaratnya pohon nggak mungkin buah kelapa, ada juga di sampingnya buah apel ya, anggur ya, ada juga buah pepaya ya, satu buah aja lah dulu ya untuk anak-anak sebaya itu. Oke, itu aja ya. Terima kasih Bu Dila ya. Terima kasih juga Daboy. Sukses selalu di Night TV. Amin. Otaki mudah-mudahan sepanjang masa banyak viewernya. Ini Kim Jong Un aja Presiden Korea Utara mau ke sini loh. Masya Allah. Nanti kalau ada kendala di bandara. Di bandara. Dia bawa tank mungkin belum vaksin kayaknya. Mau bawa tank nggak bisa untuk pesawat, gagal ke sini. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Sama-sama, Saya doakan STKIP makin maju dan sukses ya. Mudah-mudahan STKIP menjadi kampus percontohan untuk Sumatera Barat. Amin. Sumatera Barat dulu lah ya, nasional nanti. Kita berproses dari bawah dulu lah ya. Jangan yang muluk-muluk dulu. Walaupun keinginan kita pasti muluk ya. Yang realistis ya Boy. Oke, sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Dan waktu dan kesempatan, kalau masih berkenan bolehlah diundang lagi ya. Insya Allah. Atau insya Allah Daboy kami undang. Tinggal ini aja.
tinggal calling aja ya. Kalau kami diundang ke sana tim DNA TV juga kami bersedia insyaallah ya. Kita hubungan kita udah makin dekat ya, ya selalu menguntungkan. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari bincang-bincang kita bersama dua orang narasumber ini. Ada banyak sekali kesimpulan yang dapat saya petik, ada sekitar 3.453. Iya. Oke, hanya satu yang ingin saya ungkapkan ya, mengutip dari kata-kata mereka berdua, beliau berdua ini ya, tentang STEKIP yang menjadi sekarang prioritas ya, menjadi kampus unggulan oleh masyarakat dimanapun ya. Amin. Jangan remehkan ya. benar. Ini yang penting ya, jangan diremehkan walaupun tidak universitas tapi tujuannya sama dan terbukti dengan 42 dosen ya. Dan mereka bekerja secara rapi, terstruktur dan masif ya. Dan hasilnya boleh dilihat, boleh diraba, boleh dirasakan. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker ya, kita pandemi lagi ini Covid ya. Jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan para dosen di seluruh Sumatera Barat dan Indonesia agar kita tahu bahwa kampus-kampus, universitas, perguruan tinggi, sekolah tinggi yang berkualitas itu seperti apa. Jangan hanya nama besar aja ya, yang penting realnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.